Malas bukan cuma soal nggak punya motivasi, tapi lebih ke kebiasaan otak yang selalu nyari cara paling gampang buat ngindarin kerjaan. Tanpa sadar, kita terjebak di siklus nanti aja yang akhirnya bikin tugas numpuk dan rasa bersalah makin gede. Tapi tenang, rasa malas itu bukan sesuatu yang permanen. Dengan trik psikologi yang simpel, kita bisa ngebangun sistem biar tetap produktif tanpa harus nunggu motivasi datang. Di video ini, kita bakal bahas cara efektif buat ngalahin rasa malas dan mulai bergerak sekarang juga. Otak kita sebenarnya nggak didesain buat cari kerjaan yang berat. Sebaliknya, dia lebih suka yang instan dan nyaman. Makanya, ketika ada pilihan antara rebahan sambil scroll media sosial atau mulai ngerjain tugas yang bikin pusing, otak otomatis milih opsi pertama. Bukan karena kita lemah, tapi karena otak lebih tertarik sama reward cepat daripada usaha panjang yang melelahkan. Masalahnya, kebiasaan ini lama-lama bikin kita ketagihan menunda. Ah, nanti aja deh, kedengarannya nggak bahaya. Tapi, ujung-ujungnya jadi kebiasaan yang susah diputus. Kita terus nyari alasan buat nggak mulai sekarang, entah karena ngerasa waktunya belum pas atau nunggu mood yang lebih baik. Akhirnya, waktu jalan terus, tugas tetap numpuk, dan kita makin stres sendiri. Belum lagi kalau kita terlalu banyak mikir. Overthinking sering bikin kita stuck di kepala sendiri. Ngerasa kerjaan terlalu berat, takut hasilnya nggak sempurna, atau bingung harus mulai dari mana. Alih-alih langsung action, kita malah sibuk memikirkan hal-hal yang bikin makin malas buat mulai. Padahal, makin lama ditunda, makin sulit juga buat ngumpulin tenaga buat jalan. Seringkali kita mikir, aku malas karena kurang motivasi. Tapi sebenarnya bukan motivasi yang kurang, melainkan sistem kerja yang nggak jelas. Motivasi itu naik turun, nggak bisa diandalkan setiap saat. Kalau kita cuma nunggu semangat datang, ya kemungkinan besar malah nggak jalan-jalan. Yang kita butuhin bukan sekedar dorongan semangat, tapi cara kerja yang bikin kita tetap produktif tanpa harus tergantung sama mood. Jadi, gimana caranya biar bisa ngalahin rasa malas tanpa harus nunggu motivasi? Jawabannya ada di trik-trik psikologi yang bisa kita terapin langsung dalam keseharian. Bukan cuma buat ngalahin malas sesaat, tapi biar kita bisa tetap produktif dalam jangka panjang. Yuk, kita bahas satu persatu. Cara efektif mengalahkan rasa malas dengan tips psikologi sehari-hari. Yang pertama, trik 5 detik, melawan prokrastinasi. Kadang kita malas bukan karena nggak bisa, tapi karena otak keburu nyari alasan buat nggak mulai. Nah, trik simple yang bisa langsung dicoba adalah trik 5 detik. Begitu kepikiran mau nunda sesuatu, langsung hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Terus, mulai aja tanpa mikir panjang. Ini bisa nge-restart otak sebelum dia sempat cari alasan buat malas. Yang kedua, aturan 2 menit. Buat tugas terasa ringan. Kalau tugas terasa berat, coba aturan 2 menit. Prinsipnya simple. Kalau sesuatu bisa diselesaikan dalam 2 menit, kerjain sekarang juga. Contohnya, balas email, cuci gelas habis minum, atau nyusun buku yang berantakan. Kalau tugasnya lebih dari 2 menit, cukup mulai dulu. Setelah mulai, otak bakal lebih gampang buat lanjut daripada berhenti di tengah jalan. Yang ketiga, tentukan trigger kebiasaan, biar otomatis produktif. Biar makin gampang konsisten, manfaatkan trigger kebiasaan. Intinya, pasang kebiasaan baru setelah kebiasaan yang sudah ada. Contohnya, setiap habis minum kopi, langsung buka laptop buat kerja. Setiap bangun tidur, langsung bikin to-do list kecil buat hari itu. Dengan cara ini, kita nggak perlu mikir panjang buat mulai sesuatu, karena udah otomatis terbentuk dalam rutinitas. Yang keempat, bikin lingkungan yang mendukung. Jauhkan gangguan. Malas sering muncul bukan karena kita nggak mau kerja, tapi karena banyak gangguan di sekitar. Misalnya, HP dengan notifikasi nyala yang bikin kita lebih tertarik scroll daripada fokus kerja. Jadi, atur lingkungan biar mendukung produktivitas. Contohnya, matikan notifikasi atau taruh HP jauh dari jangkauan. Bikin workspace yang nyaman dan minim distraksi. Style timer buat kerja tanpa gangguan dalam waktu tertentu. Yang kelima, zona fokus. Kerja dalam interval waktu. Kalau kamu sering kehilangan fokus di tengah jalan, coba teknik zona fokus. Caranya,
Atur waktu kerja dalam interval tertentu. Misalnya, 25 menit kerja full tanpa distraksi, 5 menit istirahat. Setelah terbiasa, bisa perpanjang sesi kerja jadi 45 menit atau lebih. Metode ini bikin otak lebih siap buat kerja tanpa cepat lelah, karena ada waktu istirahat yang jelas. Yang keenam, pecah tugas jadi bagian yang kecil, biar lebih mudah dimulai. Kadang, kita malas karena tugasnya kelihatan terlalu besar atau sulit. Cara terbaik buat ngatasinya adalah memecah tugas jadi bagian kecil. Misalnya, daripada mikir harus ngerjain skripsi, lebih baik mulai dari buka dokumen dan bikin daftar isi dulu lah. Dengan cara ini, tugas terasa lebih ringan dan gampang dimulai. Yang ketujuh, kasih reward kecil biar lebih semangat. Otak kita lebih semangat kalau tahu ada sesuatu yang bisa dinikmati setelah bekerja. Makanya, penting buat kasih reward kecil setiap kali berhasil ngalahin rasa malas. Contohnya, minum kopi setelah fokus kerja 30 menit. Nonton satu video favorit setelah nyelesain tugas tertentu. Reward ini bikin kerja terasa lebih menyenangkan dan gak terlalu berat. Dan yang terakhir, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Malas itu wajar, semua orang pernah ngalamin. Yang penting, kita nggak membiarkan rasa malas ini jadi kebiasaan yang terus berulang. Setiap kali berhasil bergerak meskipun sedikit, itu udah langkah besar buat jadi lebih produktif. Jadi, yuk mulai sekarang, coba salah satu trik ini dan rasain sendiri bedanya. Malas itu bukan bagian dari kepribadian kita, tapi cuma kebiasaan yang tanpa sadar terus-menerus berulang. Dan kabar baiknya, kebiasaan bisa diubah. Dengan trik-trik simpel yang udah kita bahas tadi, kita bisa mulai ngelatih otak buat lebih cepat bergerak, tanpa harus nunggu dorongan semangat yang datangnya nggak tentu. Kuncinya bukan tentang gimana caranya biar selalu termotivasi, tapi gimana caranya bikin sistem yang bikin kita tetap jalan, bahkan saat lagi nggak mood. Jadi, jangan tunggu mood datang, karena kalau nunggu, kemungkinan besar kita bakal stuck di tempat yang sama. Mulai dengan langkah kecil, pakai aturan 2 menit, trik 5 detik, atau bikin trigger kebiasaan supaya otak terbiasa buat langsung action. Setiap kali kita berhasil ngebangun momentum, rasa malas bakal makin gampang dikalahin. Pelan-pelan tapi pasti, kita jadi lebih produktif tanpa harus ngerasa berat. Sekarang tantangannya, coba salah satu trik ini sekarang juga. Nggak usah nunggu besok, langsung praktekin dan lihat efeknya. Terus share pengalaman kalian di komen, trik mana yang paling berhasil buat kalian. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian yang sering terkena virus malas, biar kita semua bisa sama-sama berkembang.